Jumpa lagi Jawa TV. Kali ini kita mau coba menjawab pertanyaan yang sering banget dilempar kita. Saking keselnya banyak ditanya dan jawab satu-satu, sekarang kita bikin videonya aja. Pertanyaan yang paling sering dilempar ke kita itu adalah Core i3 yang baru yang katanya pakai Ice Lake, prosesornya Intel Ice Lake itu bisa main game apa aja. Nah, ini dia 15 game yang bisa dimainkan di sebuah prosesor Core i3 berbasis Ice Lake dari Intel. Ya, jadi prosesor Intel Ice Lake termurah saat ini di pasaran di awal 2020 ini adalah sebuah Intel Core i3 1005G1. Ya. Ada G-nya itu menunjukkan bahwa dia Ice Lake ya. Spesifikasinya itu adalah arsitektur Ice Lake 10 nanometer ya. Kalau ada G-nya itu 10 nanometer gitu ya. TDP-nya 15 watt ya. 15 watt berarti dirancang untuk laptop yang tipis-tipis. Kemudian dia punya 2 core dengan 4 thread, base clock 1,2 GHz. Dia punya turbo boost ya. Di Ice Lake ini Core i3 sudah punya turbo boost di situ ya. Lalu itu turbo sampai 3,4 GHz dengan 4 MB Smart Cache ya. Integrated graphics-nya katanya Intel UHD Graphics. Tapi ini execution unit-nya 32 EU, lebih gede daripada yang ada di Whiskey Lake atau yang sebelumnya di generasi 8 yang cuma 24 execution unit. Jadi Core i3 dikasih integrated graphics yang lebih kencang daripada yang sebelumnya. Ini menarik ya, jadi kita coba, karena pertanyaan juga banyak, jadi kita coba aja beberapa game ya. Nah, laptop yang kita pakai untuk pengujian ini kebetulan adalah sebuah laptop dari HP yang kita sudah pernah tes sebelumnya, dan harga kisarannya adalah sekitar 6 jutaan ya. Spesifikasinya yang pakai Core i3 1005G1, RAM bawaannya 4 GB, DDR4 2666. Kita upgrade jadi dual channel karena katanya mau dipakai buat gaming dan beberapa game juga akan butuh lebih dari 4 GB dan dia memang bisa di-upgrade ya. Jadi kita upgrade, kita tambahin lagi 4 GB lagi 2 kali 4 jadi 8 GB. Kemudian ini SSD-nya udah bawaannya 256 GB SSD, integrated graphics only, layarnya 14 inch IPS Full HD. Oke, langsung aja ya. Pertama kita coba adalah game Dota 2. Setting yang kita pakai untuk Dota 2 adalah 720p. Quality presetnya ada di fastest dengan rendering scale 100%. Untuk scene yang berat kita bisa lihat dia berjalan di kisaran 35 sampai 50 fps. Cukup menarik, kita lihat bahwa di scene yang ringan dia bisa jalan di 65 sampai 75 fps. Jadi kelihatan ya pakai dual channel ya, saya nggak nyaran pakai single channel karena cuma 4 GB juga gitu ya. Jadi kalau mau main tambah jadi 8 gitu ya. Dengan dual channel bisa jalan cukup nyaman Dota 2-nya. Lalu kemudian game berikutnya adalah CS:GO. Ya standar game kita sering tes ya. 720p, quality preset di low. Scene outdoor kita dapatkan lumayan oke, bisa sampai 70 sampai 110 fps. Jadi ya, game yang satu ini cukup lancar dijalanin di laptop yang cenderung sebetulnya katanya orang ini buat ngetik-ngetik aja ya. Ternyata nggak juga. Kemudian kita coba satu game lagi, Fortnite Battle Royale. Kita taruh di 720p, quality presetnya ada di low, rendering scale-nya kita geser ke 90% supaya bisa jalan. Dan kita masih bisa dapat di kisaran 30 sampai 50 fps. Ya mungkin nggak hebat-hebat banget, tapi kalau mau main masih bisa. Ya, masih lumayan, masih bisa ya. Pastikan aja dia nyolok ke listrik terus supaya performanya bisa maksimal ya dan turbonya jalan terus. Nah, lalu game apa lagi yang bisa jalan? Kita coba ada Dota Underlords ya, 1080p, quality preset di fastest. Ya, ringan sih, jalan 70 sampai 110 fps. Jadi kalian bisa menikmati game yang tipe seperti ini dengan nyaman sekali ternyata ya. Oke, kita masuk ke game berikutnya. Ya, pasti banyak yang nanya, PUBG-nya mana? Ya, jangan berharap PUBG yang benerannya bisa jalan ya, PUBG PC beneran bisa jalan. Tapi PUBG Lite gimana? Oke, PUBG Lite 720p, quality presetnya kita taruh di low. Kita masih bisa dapat 50 sampai 70 fps. Jadi mau main PUBG Lite di sini bisa banget. Masih bisa dinikmati main game PUBG Lite di sini ya. Kalau ada yang nanya bagaimana dengan PUBG emulator, kita nggak jalankan karena memang PUBG emulator memang untuk pertandingan juga tidak disarankan ya menggunakan PC. Itu ya itu pakai handphone ya. Oke, kemudian Honkai Impact 3 for PC.
Ya ini udah ada, bener. Ya game yang akhir-akhir ini kita suka pakai di smartphone untuk tes performance di smartphone, sekarang udah tersedia buat di PC. Setting videonya ada di low, FPS kita set di max ya. Dan kita bisa dapat lumayan lah 40-60 FPS, walaupun seperti biasa lah ya, kalau udah jegar-jegar gitu ya, masih bisa lah dia drop sedikit di bawah 40 FPS kalau efek-efeknya keluar banyak banget gitu ya. Tapi setidaknya ya game Honkai Impact ini sudah mulai bisa dinikmati bahkan dari laptop yang ini sekalipun. Oke, ada kemungkinan laptop seperti ini mungkin ya mau dikasih ke anak ya, anak-anak atau anak yang kecil gitu ya dan suka game Minecraft, atau kalian masih sudah dewasa dan suka Minecraft, nggak apa-apa kok. We are not judging ya, nggak ada masalah gitu. Tapi Minecraft ini salah satu game yang paling banyak dimainkan dan kayaknya game ini umurnya panjang sekali ya. Jadi kita coba juga 1080p, quality presetnya ada di default, jadi normal aja default. Dia stabil terus di 60 fps. Jadi tampaknya Minecraft emang butuh processing power yang lumayan dari prosesor juga karena ini cenderung open world dan ini jalannya lumayan stabil. Ya, saya tahu kalian pasti nanya gimana dengan game bola. Oke, kita coba cari PES 2017. Ternyata itu masih bisa jalan di sini. 720p, quality preset di low, masih bisa stabil di 60 fps. Ya, kalau kalian mau main PES yang sebelumnya, tentunya ya lebih bisa lagi. Paling nggak masih ada game bola yang bisa dimainkan di sini ya. Lumayan lah. Lalu kita masuk ke game yang satu ini. Tentu genre ini ada banyak yang suka juga. Civilization 6 ya. Kita setting di 1366x768, setting performance dan memory impact di minimum ya. Kita masih bisa dapat cukup nyaman di 60 sampai 80 fps. Scrolling nggak ada masalah ya, cukup lancar di sini. Jadi kayaknya bisa cukup dinikmati game ini di laptop yang cukup terjangkau yang satu ini. Nah, dalam proses mencari game apa sih sebetulnya yang lumayan timeless ya, yang masih banyak suka dimainin ya banyak orang. Muncul satu game, yaitu Elder Scrolls Skyrim. Elder Scrolls 5 Skyrim. Ya, ini banyak masih dimainin sampai sekarang gitu, masih banyak dimainkan. Kita set 720p, quality preset ada di low, dan game ini ternyata stabil di 60 fps. Jadi kalau kalian masih main Skyrim dan mungkin mau dipakai jalan-jalan ya, siapa tahu laptopnya mau dipakai buat kerjaan aja katanya ya, tapi diinstal juga Skyrim dalamnya gitu. Nggak tahu ya, siapa tahu mau dibawa jalan-jalan. Bisa banget ya, masih bisa banget dimainkan di laptop yang satu ini. Oke, sebuah game online yang cukup marak dimainkan juga, Rocket League. Ya, Rocket League ini juga bisa dimainkan di sini 720p, quality preset taruh di performance, dan kita mendapatkan Rocket League di kisaran 40 sampai 60 fps. Mungkin bukan hasil yang paling maksimum yang bisa didapat, tapi sudah lumayan. Paling nggak Rocket League udah bisa dimainkan di sini. Lalu game third person seperti Warframe ya, 720p kita set, quality preset kita set di low, lagi-lagi kita masih bisa dapat 40 sampai 60 fps. Tampaknya integrated graphics yang nggak pernah dibilang bisa buat gaming ini masih lumayan ya, bisa mainin banyak game juga, Warframe salah satunya. Kemudian kita beralih ke game yang sering kita coba ujikan untuk laptop-laptop dengan integrated graphics yang cenderung tidak kencang-kencang amat gitu ya. Tomb Raider yang 2013, karena ini game yang lumayan seru dimainkan dan di-repeat diulang lagi juga masih seru gitu ya. Kita taruh setting 720p, quality presetnya di normal, di area dengan view distance-nya nggak terlalu luas, dalam ruangan kita dapat 30 sampai 50 fps. Masih nyaman luar biasa. Di luar ruangan kita rata-rata akan dapat sekitar 30 fps, dengan kadang-kadang kita akan ketemu sekitar 20-an fps. Tapi untuk game seperti ini, karena bukan game fast pace, bukan game yang cepat gerakannya gitu, game yang cenderung ke arah puzzle ya, ke arah solving puzzle, jadi nggak terlalu masalah dengan kondisi seperti ini. Saya rasa ini masih tetap bisa dinikmati di laptop yang cenderung harganya miring satu ini. Kemudian saya juga banyak lihat pertanyaan tentang apakah Point Blank masih bisa dimainkan. Iya, kita coba Point Blank Beyond Limits, kita pasang di 1366x768, quality presetnya di low, dan kita masih bisa main dengan cukup nyaman di 30 sampai 50 fps ya. Emang nggak 60 fps konstan, tapi udah lumayan lah. Jadi kalau kalian mau ya dar seru-seruan ya dengan Point Blank, masih bisa banget dimainin di sini. Lalu ya apa rasanya kalau nggak ada game balapan? Memang nggak banyak game balapan baru yang bisa dimainkan di sini. Ya kalau mau main game balapan yang agak lama sih pasti ada yang bisa. Cuman ya kalau cari yang modern apa ya? Setelah kita pikir-pikir mungkin
kita masuk ke Windows Store dan kita lihat gamenya Gameloft Asphalt 9. Ini game cukup populer di Android. Dan kenapa enggak kita mainin di sini juga? Layar lebih gede, ya enggak? Lebih seru ngelihatnya juga ya. Jadi Asphalt 9 kita coba 1080p, sayangnya kita nggak bisa berapa FPS karena gamenya Gameloft emang nggak bisa dilihat frame rate-nya ya. Quality presetnya di medium dan yang kita dapatkan adalah gamenya mulus, lancar, nyaman sekali. Nggak ada masalah dengan game satu ini. Jadi mau nikmatin game model balapan mobil seperti Asphalt yang cenderungnya lebih arcade mungkin ya, seru-seruan aja, itu bisa banget di sini. Ya, jadi kita lihat 15 game yang kita tampilkan itu belum semuanya, cuman kita kayaknya udah kehabisan napas buat ngetes lagi. Kita masih ada beberapa video berikutnya mau kita bikin juga ya. Ya, jadi gimana? Cukup oke kan? Kalau Core i3-nya aja bisa kayak begini, bagaimana i5 dan i7, terutama yang i7 yang pakai 1065G7? Lebih kencang lagi harusnya. Gimana kalau memanfaatkan Thunderbolt-nya? Ya, di i3 yang ini mungkin nggak ada, tapi kita tahu karena chipsetnya sudah siap dengan Thunderbolt, kita akan bisa lihat ke depannya akan ada banyak laptop yang kayak Thunderbolt. Semoga nanti eksternal GPU juga akan semakin banyak, karena kelihatannya CPU-nya sudah mumpuni dengan grafik yang sedikit lebih kencang aja, game-game udah mulai pada banyak yang jalan. Gimana kalau bisa grafiknya lebih kencang lagi? Ya, itu nanti kita akan lihat di review-review berikutnya. Tapi yang jelas, untuk sekarang kita sudah cukup terkesan dengan Core i3 yang baru satu ini. Saya Dedi Irfan, Jagat TV TV.